Halo anak-anak semua kelas 10. Kita hari ini akan belajar tentang konsep dasar ilmu ekonomi di kelas 10 semester 1. Kompetensi dasar yang akan kita capai adalah 3.1 memahami konsep dasar ilmu ekonomi. Kemudian yang kedua adalah 4.1 mengidentifikasi kelangkaan dan biaya peluang dalam memenuhi kebutuhan. Kemudian pencapaian indikator yang pertama mendeskripsikan konsep dasar ilmu ekonomi, kemudian yang kedua menyajikan konsep dasar ilmu ekonomi. Kemudian peta konsep pembelajarannya, konsep dasar ilmu ekonomi. Dalam hal ini kita nanti akan mempelajari tentang pengertian ilmu ekonomi. Kemudian ada latar belakang, kemudian ada pembagian ilmu ekonomi serta penerapan prinsip ekonomi dalam kehidupan sehari-hari melalui tindakan dan motif ekonomi. Kemudian, apakah yang dimaksud dengan ekonomi? Ada yang bisa menjelaskan? Ya, definisi ekonomi. Ekonomi berasal dari bahasa Yunani, yaitu oikos dan nomos. Oikos berarti peraturan rumah tangga atau keluarga, dan nomos yang berarti aturan atau hukum, sehingga ekonomi bisa didefinisikan sebagai semua yang menyangkut hal-hal yang berhubungan dengan kehidupan dalam rumah tangga. Kemudian definisi ekonomi menurut para ahli. Yang pertama, ada yang tahu ini gambar siapa? Ya, Adam Smith ya. Ekonomi menurut Adam Smith, the economic is an inquiry into the nature and causes of the wealth of nation. Kemudian bukunya yang paling terkenal itu adalah disebutnya The Wealth of Nation begitu ya. Nanti lebih lanjutnya dikenal sebagai itu. Nah, menurut si Adam Smith ini bahwa ilmu ekonomi adalah pemahaman dalam situasi dasar dan penyebab dari kesejahteraan suatu negara begitu ya. Kemudian pengertian menurut yang kedua, menurut J.M. Keynes, bahwa beliau mengungkapkan the economic is the struggle for subsistence. Bahwa ekonomi merupakan usaha keras untuk memenuhi kebutuhan. Jadi ketika kalian melihat papa dan mama kalian bekerja, itu berarti mereka sedang berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya ya. Kenapa seperti itu? Iya, karena dengan orang tua kalian bekerja pasti akan mendapatkan suatu imbalan ya. Imbalannya bisa disebut sebagai gaji atau upah. Nah, gaji atau upah ini nanti akan digunakan untuk memenuhi semua kebutuhan rumah tangga ya. Misalkan untuk membeli makanan, pakaian, kemudian membayar sekolah, dan banyak lagi kebutuhan yang lain ya tentunya. Kemudian menurut Albert Marshall, the economics is a study of mankind in the ordinary business of life. Jadi menurut si Albert Marshall ini, ekonomi merupakan ilmu yang mempelajari tentang kehidupan bisnis sehari-hari. Jadi kalau kita sedang berbisnis atau kita mempunyai bisnis, begitu ya, itu adalah menerapkan aplikasi ilmu dari si Albert Marshall ya, bahwa ilmu ekonomi itu adalah ilmu yang mempelajari kehidupan bisnis sehari-hari. Nah, tentunya ketika kita hidup di kota-kota besar ya, terutama kita akan lebih dekat dengan bisnis begitu ya dalam kehidupan kita. Banyak sekali bisnis yang kita temukan ya, antara lain bisnis rumahan, kemudian bisnis kecil, sedang, menengah, dan lain sebagainya. Oke, ini menurut Albert Marshall. Kemudian siapa lagi ya? Nah, berikutnya menurut Mankiw. Nah,
Simenkyu ini mengemukakan bahwa ekonomi itu adalah studi tentang bagaimana masyarakat mengelola sumber daya yang selalu terbatas dan langka. Jadi menurut Menkyu ini, ketika seseorang atau masyarakat itu mempunyai sumber daya yang terbatas, namun kebutuhannya itu sangat banyak dan tidak terbatas, maka disinilah peran ekonomi mengatasi bagaimana caranya agar sumber daya yang terbatas itu bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan yang sangat banyak sekali ya. Misalkan kalian mempunyai uang 500.000, kemudian kebutuhan kalian itu banyak sekali. Nah, otomatis kita harus pandai-pandai ya, kita mempunyai cara bagaimana agar semua kebutuhan kita ini dapat ter-backup, dapat terpenuhi semuanya begitu ya. Pastinya kita akan membuat namanya apa anak-anak? Ada yang tahu? Betul sekali, skala prioritas. Apa itu skala prioritas? Skala prioritas adalah suatu daftar kebutuhan dari yang terpenting, yang paling kita butuhkan, sampai dengan hal-hal yang kira-kira bisa ditunda pemenuhan kebutuhannya. Sehingga apa? Sumber daya yang terbatas yang kita miliki bisa untuk digunakan membeli atau mencukupi kebutuhan kita yang paling utama dulu. Nah, misalkan ada seorang kepala keluarga dengan gaji 5 juta begitu ya, katakanlah mempunyai anak 1. Nah, dia harus pandai-pandai nih mengelola keuangannya, bagaimana caranya? Dia harus bisa membuat skala prioritas. Jadi, untuk apa dulu nih 5 jutanya ini? Pertama, bisa untuk membeli keperluan kebutuhan pokok ya, makanan, kemudian gula, susu, vitamin, kemudian baru yang berikutnya misalkan membayar listrik kayak gitu ya, telepon, tagihan wifi misalkan kalau punya, baru mereka akan menggunakan sisanya untuk memenuhi kebutuhan yang lain. Jadi intinya kita harus berhemat, kemudian harus benar-benar mengontrol atau mengoreksi kebutuhan apa saja yang harus didahulukan gitu ya. Nah, kemudian tokoh yang berikutnya adalah Paul Samuelson. Nah, beliau menyatakan bahwa ekonomi itu merupakan suatu studi bagaimana orang dan masyarakat membuat pilihan dengan atau tanpa penggunaan uang, dengan menggunakan sumber daya yang terbatas untuk menghasilkan berbagai jenis barang atau jasa. Nah, ini menurut Paul Samuelson ya, bahwa studi bagaimana orang ataupun masyarakat harus membuat pilihan ya, ketika mereka menggunakan sumber daya yang terbatas sehingga mereka bisa menghasilkan berbagai jenis barang atau jasa. Jadi di sini merupakan suatu kegiatan yang lebih cenderung untuk menghasilkan suatu produk begitu ya, dengan sumber daya kita yang sangat terbatas gitu. Nah, kemudian kira-kira dalam ilmu ekonomi ini apa sih yang kita pelajari begitu ya? Yang pertama adalah tentang kegiatan produksi. Ya, kegiatan produksi sendiri itu ada 3, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Nah, kegiatan produksi, ada yang tahu pengertian dari produksi, distribusi, maupun konsumsi, serta memberikan masing-masing contohnya? Ya, betul sekali. Produksi adalah suatu kegiatan yang bertujuan untuk menghasilkan atau menambah nilai guna suatu barang atau jasa, begitu ya. Jadi misalkan di suatu daerah itu banyak sekali menghasilkan pisang atau apel. Nah, kira-kira kalau dijual begitu saja kan kurang ini ya, kurang laku, labanya kurang gede gitu ya. Nah, misalkan produk pisang atau buah pisang itu yang daerah itu menghasilkannya sangat banyak, berlebih begitu ya, di mana di situ tuh harga jualnya sangat rendah, maka untuk meningkatkan nilai gunanya bisa dibuat olahan yang lain ya, misalkan keripik pisang, misalkan kue pisang kayak gitu. Sehingga apa, ketika dijual itu nilai ekonomisnya bisa lebih tinggi dibandingkan ketika masih kita menjualnya dalam bentuk buah pisang gitu ya.
Kemudian yang berikutnya, kegiatan ekonomi yang kedua adalah distribusi. Distribusi adalah suatu kegiatan yang bertujuan untuk menyalurkan barang dari produsen ke konsumen, gitu ya. Nah, kita ini kan sangat dekat dengan produk-produk yang kita pakai sehari-hari ya. Misalkan ada mie instan, ada kopi, ada susu. Nah, itu peranan dari distributor untuk menyalurkan produk perusahaan atau produsen kepada kita sebagai konsumen. Nah, tadi Ibu lupa menjelaskan. Nah, orang atau pihak yang melakukan proses produksi disebut sebagai, ya betul sekali, produsen, begitu ya. Kemudian kalau pihak yang melaksanakan kegiatan distribusi disebut sebagai seorang distributor. Nah, sekarang kita masuk ke konsumsi. Apa itu konsumsi? Betul sekali, konsumsi adalah suatu kegiatan yang bertujuan untuk mengurangi atau menghabiskan nilai guna suatu barang atau jasa. Misalkan kalau yang menghabiskan berarti, oke, ada yang bisa memberikan contoh? Iya, betul sekali. Contohnya adalah ketika kita membeli makanan atau minuman. Nah, di situ nanti kita ada suatu kegiatan, tujuannya adalah menghabiskan nilai gunanya, gitu ya. Kemudian kalau kita sedang mengurangi nilai guna, berarti misalkan kita membeli baju, sepatu, begitu ya. Itu adalah mengurangi nilai guna suatu barang atau jasa. Nah, kemudian pihak yang melakukan konsumsi disebut sebagai konsumen, gitu ya. Oke, kegiatan ekonomi saya rasa sudah dimengerti dengan baik. Kemudian kita beranjak untuk masuk ke pelaku kegiatan ekonomi. Jadi kegiatan ekonomi tadi sudah dijelaskan ya nak, ada 3 yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Kemudian pelakunya siapa yang melakukan itu gitu kan. Yang pertama adalah rumah tangga konsumsi atau rumah tangga konsumen atau keluarga. Kemudian pihak yang kedua adalah rumah tangga perusahaan atau RTP. Kemudian pihak yang ketiga adalah negara, disebut juga sebagai pemerintah atau rumah tangga negara. Kemudian pelaku kegiatan ekonomi yang berikutnya adalah masyarakat luar negeri. Itu ya nak, pelaku kegiatan ekonomi. Nah, kemudian faktor produksi itu dibedakan menjadi sumber daya alam, sumber daya manusia atau tenaga kerja, kemudian sumber daya modal, dan kewirausahaan atau skill, gitu ya. Kemudian di sini ada sumber daya alam, maksudnya ketika seseorang atau masyarakat yang mempunyai sumber daya alam, dalam hal ini tanah, kemudian disewa atau digunakan oleh perusahaan atau produsen untuk memproduksi suatu benda atau barang atau jasa, maka si konsumen atau RTK ini akan memperoleh balas jasa berupa sewa, gitu ya. Kemudian faktor produksi yang kedua adalah sumber daya manusia atau tenaga kerja. Nah, tenaga kerja ini nanti ketika digunakan oleh perusahaan, maka tenaga kerjanya akan mendapatkan balas jasa yaitu berupa upah atau gaji. Kemudian yang sumber daya ketiga adalah sumber daya modal. Ketika kita sebagai konsumen atau rumah tangga keluarga itu mempunyai modal, maka nanti akan digunakan oleh perusahaan dan kita akan mendapatkan balas jasa berupa bunga modal atau interest. Betul sekali. Kemudian yang terakhir adalah kewirausahaan atau skill. Nah, yang digunakan perusahaan, maka kita nanti akan mendapatkan balas jasa. Apa itu namanya? Namanya adalah laba atau profit. Nah, itu anak-anak yang akan dipelajari dalam ilmu ekonomi, begitu ya. Tadi ada faktor produksi itu apa, kegiatan ekonomi, kemudian ada apa lagi tadi, pelaku ekonomi, dan yang terakhir ada kebutuhan, jenis-jenis kebutuhan, keinginan, dan alat pemuas kebutuhan. Kemudian ini dapat disimpulkan bahwa ilmu ekonomi adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang pelaku kegiatan ekonomi menggunakan dan memanfaatkan faktor produksi yang terbatas untuk memenuhi kebutuhannya. Itu adalah pengertian dari
ilmu ekonomi. Sampai di sini, adakah yang mau bertanya? Kalau tidak ada, akan saya lanjutkan. Kemudian, tujuan kita mempelajari ilmu ekonomi itu apa? Yang pertama adalah merencanakan dan menentukan kebutuhan pokok secara bijak. Jadi, setelah kita tahu pengertian dari ilmu ekonomi itu apa, kemudian kita pasti dalam kehidupan sehari-hari, sebelum kita bertindak melakukan kegiatan ekonomi, pasti kita akan merencanakan dan menentukan kebutuhan pokok itu apa saja, sehingga kita akan bisa memanfaatkan sumber daya yang terbatas yang kita miliki agar dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan kita yang sangat tidak terbatas, yang sangat banyak gitu ya. Kemudian tujuan yang kedua, menumbuhkan jiwa sosial dan sikap cermat dalam melakukan kegiatan ekonomi. Nah, setelah kita mempelajari ilmu ekonomi, dipastikan atau diharapkan kita ini bisa hidup cermat begitu ya, tidak bersifat boros atau konsumerisme, gitu ya. Konsumtif, tidak boleh konsumtif, artinya segala uang yang kita keluarkan itu bisa dipertanggungjawabkan gitu ya nak. Kemudian selain kita bisa memenuhi kebutuhan kita sendiri, maka kita juga akan bisa tumbuh jiwa sosialnya dengan kita membantu orang lain yang memerlukan begitu ya, dengan sumber daya kita yang terbatas. Yang ketiga adalah melatih manusia untuk dapat hidup mandiri secara ekonomi. Jadi ketika kita sudah tahu tadi pengertian ilmu ekonomi, maka diharapkan kita sebagai seorang pribadi yang mandiri harus bisa mencukupi kebutuhan kita sendiri tanpa tergantung dengan orang lain begitu ya ketika kita sudah dewasa nanti. Dan yang keempat, membantu para pelaku ekonomi dalam memanfaatkan sumber daya ekonomi secara efisien. Jadi kita dalam menggunakan itu kan selalu berpikir ya nak, baik buruknya, kemudian keuntungan manfaatnya untuk kita membeli suatu produk itu harus kita benar-benar membutuhkan begitu ya, bukan hanya sebagai nafsu semata kita membeli suatu benda, tapi benda yang kita beli itu harus bermanfaat benar-benar untuk kehidupan kita. Oke, kemudian tujuan yang kelima kita mempelajari ilmu ekonomi adalah membantu pemerintah dan masyarakat dalam mengatasi masalah ekonomi. Kemudian yang keenam, membantu pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran. Kemudian yang terakhir adalah membantu pemerintah dalam menyelenggarakan pembangunan ekonomi. Nah, anak-anak, kiranya materi yang pertama dulu kita sudah belajar tentang konsep dasar ilmu ekonomi. Kita akan bertemu dalam materi lanjutannya di kesempatan berikutnya. Terima kasih.